penting nggak sih alat yang mahal? Penting kalau memang teman-teman merasa itu sudah di tahap yang seperti itu. Tapi untuk memulai apakah harus mahal? Enggak. Membiasakan diri dengan alat yang ada, itu sih poinnya. Ya kan nggak mungkin kalau misalnya di wedding pas lagi ijab kabul gitu, Pak boleh diulangi lagi nggak? Yang lain pada bilang sah, boleh sekali lagi, kan nggak lucu gitu. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, bagaimana rasanya kalau ternyata hari-hari yang bahagia, event-event yang tentunya buat kita ini adalah spesial tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Tentu akan menyesal di kemudian hari. Begitupun kisah dari foto videografer profesional kita saat ini. Beliau akan bercerita mengenai bagaimana awal karir beliau menjadi seorang foto videografer. Dari SD sampai akhirnya memiliki bisnis Vicky Ismail Fotografi. Dan tentunya seperti apakah penyesalannya, sampai akhirnya beliau pun komit untuk menjadi foto videografer profesional. Kita akan saksikan bersama-sama, dan tentunya bersama Vicky Ismail. Halo Sobat Inspirasi, saya Vicky Ismail dan saya berprofesi sebagai profesional fotografer dan videografer. Kenapa saya memilih fotografer dan videografer? Memang rasa saya suka terhadap dunia ini sebenarnya sudah ada dari zaman sekolah ya. Dari SMP saya sudah suka, dari SMP saya sudah suka baca novel. Dari novel ini tuh di kepala saya tuh udah kayak kegambar semuanya ceritanya. Andai kata ini kayak gini bagaimana ya, situasinya seperti ini seperti apa ya. Hal itu yang menjadikan saya kalau divisualin gimana ya. Saya mencoba untuk mengenal film pendek dan memang qadarullahnya kebetulan banget Allah memang jalannya keren banget. Guru SMP saya itu beliau yang benar-benar sangat berjasa sih kalau untuk bukan untuk saat ini, hingga saat ini beliau memang orang yang paling berjasa. Beliau memperkenalkan saya dengan salah satu staf TVRI. Beliau itu Pak Sigit. Kebetulan semoga Pak Sigit selalu sehat. Beliau juga yang memperkenalkan bagaimana sih cara angle kamera, terus apa itu fotografi, videografi. Beliau sangat membantu saya editing itu seperti apa, jurnalis bagaimana, dan memang sangat kayak diatur sama Allah ya jalannya. Jadi kebetulan juga saya akhirnya memproduksi bersama guru bahasa Indonesia saya, Pak Amin namanya. Beliau, kita akhirnya membuat satu cerita, judulnya Amin Si Guru Rombong. Ada di YouTube itu sebenarnya, kalau boleh dicari. Itu Amin Si Guru Rombong, saya pertama kali belajar dokumenter dan Cinta Dalam Sepotong Usus. Ya, itu dari SMP dan alhamdulillah masuk ke lomba nasional film. Seperti itu. Itu kenapa saya suka profesi ini dan sampai sekarang. Enggak. Jadi lucunya adalah foto video belum menghasilkan untuk anak SMP dan SMA ya, belum sangat menghasilkan. Dan waktu itu saya mencoba sedikit berkutat di dunia desain. Di situ alhamdulillah banyak teman-teman. Saya pernah punya konveksi dan yang kebetulan sekarang udah tutup. Di SMK lah saya coba untuk kayaknya foto video pingin saya tekuni lagi. Akhirnya di SMK itu saya ambil jurusan multimedia. Di sini benar-benar peluang itu seperti ya emang harus dijemput ya, harus dijemput dan alhamdulillahnya bersambut. Saya magang di salah satu PH. Di PH ini saya banyak diajarin saat SMK itu dan di sini mulai saya mantap untuk menjadi fotografer itu tadi itu. Jadi memang dimantapkan dari awal hingga sampai saat ini sih. Dan apakah lulus sekolah saya menjadi fotografer? Iya. Saya start profesional mulai dibayar itu saat kuliah. Saat lulus SMA lebih tepatnya. Di SMA pun sudah profesional, cuman kan bisa dibilang masih di bawah umur. Jadi setelah SMK sambil kuliah,
saya memutuskan untuk menjadi profesional fotografer dan videografer. Dari sekolah saya kan memang sudah pernah coba ikut orang ya. Dari situ saya tahu nih kayaknya kalau ikut dunia lain mungkin di profesi lain, satu bukan passion saya, yang kedua mungkin gajinya waktu itu masih tidak sesuai ekspektasi saya, dan kayaknya fotografi ini duitnya lumayan. Jadi sebenarnya itu juga yang bikin saya pingin menekuni profesi ini, karena memang cukup menghasilkan. Jadi ya itu kenapa saya menekuni bidang ini. Ada, sangat ada. Karena di awal karir fotografi, kalau kita nggak punya linknya, agak susah ya. Satu, alatnya mahal banget. Alatnya sangat mahal sekali untuk standar untuk kerja ya. Saya pernah ikut di event, di wedding sebelum bener-bener terjun fokus di wedding sama iklan ya. Alatnya sangat mahal banget, jadi kita bikin agak jiper nih perasaannya nih. Aduh, gimana ya kalau sewa-sewa terus, jadi duitnya yang tadinya kelihatannya gede jadi kecil banget. Emang harus di-manage banget. Akhirnya yang bikin ragu pasti ada di awal. Kalau setiap orang memulai karir, apalagi freelance, kalau nggak ada link itu sangat susah banget untuk memulai sebuah usaha. Ya ada dong, pasti ada. Nggak ada yang langsung punya semua ya. Saya berangkat dari keluarga yang sederhana, bukan yang berada, di mana setiap apa yang saya mau harus nabung dulu kan. Harus nabung, cari uang sendiri. Nggak mudah, otomatis yang harus dilakukan pertama untuk jadi fotografer, yang kalau misalnya emang kita mau laku misalnya gitu, perbanyak relasi, belajar banget apa yang dibutuhkan market, nggak usah sombong sama teman, itu yang paling penting. Konteksnya yang harus kita highlight, belajar kan. Kita masih belajar cari uang, masih belajar jadi profesional fotografer. Nggak usah sok aku, kayak gitu sih. Jadi perbanyak teman. Nggak saling menyikat di bisnisnya. Kalau kita diajak, kita hargai dia. Kalau kita dibawa nama vendor A, kita jaga nama vendor A. Kita diajak teman A, kita jaga nama dia. Dan itu akhirnya membuat teman-teman itu sendiri jadi nggak kapok. Itu sih kalau misalnya kita jual di bidang jasa, yang paling penting adalah bagaimana kita servicesnya profesional dan nggak cheating. Itu sih yang paling penting. Lama banget. Saya itu dulunya masih menggunakan nama Vicky Design Production karena pernah punya usaha konveksi desain. Cuman lama-lama kita membranding untuk menjadi Vicky Ismail Fotografi. Awalnya saya juga ikut orang. Saya belajar sama orang, ikut orang, freelance. Karena di awalnya saya merasa freelance tidak mencukupi nih untuk kebutuhan. Dan mungkin jadi teman-teman untuk kalau yang mau jadi profesional fotografer, nggak salah kita itu ikut sama orang dulu, karena linknya kita kebentuk dari yang sudah profesional kan. Akhirnya kita punya banyak teman. Terus tadi itu berapa lama saya membangun ini, saya start dengan nama Vicky Ismail Fotografi itu 2016. Jadi dari 2014, 15, 16 itu masih ikut orang. 2016 saya memutuskan untuk kayaknya berani deh membuka sendiri. Ya dengan resiko otomatis untuk teman-teman kaget loh punya brand sendiri. Tapi dengan kita meyakinkan bahwa kita tidak akan menyikat market kamu, agent kamu. Kita bersikap profesional saja sambil kita belajar untuk marketingin. Kita punya nih, dulu belum ada Instagram kan, jadi masih Facebook atau ke teman, itu tuh masih sangat diutamain mulut lewat mulutnya. Nah jadi itu tadi untuk berapa lamanya 3 tahun dari yang nggak punya nama menjadi punya nama. Di awal pun juga nggak langsung dikenal. Alhamdulillahnya dikenal itu baru tahun 2018 kayaknya untuk market lokal.
Ada intinya jangan gampang bosen ya, jangan gampang puas karena taste setiap generasinya itu beda-beda. Yang dulu harus asal terang, terus komposisi artnya bagaimana. Sekarang itu aneh-aneh keluar kayak yang agak blur, jadi mas aku pingin dibuatin yang blur. Intinya banyak belajar aja sih, harus banyak belajar. Kita ini jual jasa, market kita itu nggak membeli idealisme kita ya. Kita memang berkarya seni, tapi tetap kita harus mengutamakan customer orientednya. Jadi yang dibutuhkan customer itu seperti apa, kita harus bisa deliver. Jadi tetap belajar terus. Kalau di awal kita banyak, sekarang udah sangat mudah ya mas ya. Dulu susah banget kan kita terkoneksi Facebook juga ya gitu-gitu. Kadang-kadang sebenarnya sering-sering kita belajar motret, belajar komposisi, terus kita punya hasil yang bagus, kita lempar ke media sosial. Sekarang udah gampang banget mas. Ide juga udah di media sosial, kita tinggal upload aja, kurang lebih ATM aja pokoknya. Amati tiru modifikasi itu. Nggak usah males ngupload, nggak usah males berkonten kalau bisa sih sebenarnya. Menyesuaikan apa yang dibutuhkan market, kemungkinan pasti sangat mudah untuk customer melihat sampel-sampel kita. Dan kita juga patok, kita mau mencari market yang menengah, atau menengah ke bawah, atau menengah ke atas. Karena itu kan berkaitan dengan price list. Dari situ baru nanti kita bisa masuk ini. Oh, kayaknya segini deh hargaku, bilang gitu. Sometimes kita juga boleh compare ke teman-teman, tapi tetap kita harus menyesuaikan apa yang kita bisa lakukan, kita bisa services, oke, baru kita lempar ke market, PL kita, price list kita disesuaikan aja sih sebenarnya. Kalau tips pingin jadi fotografer, teman-teman yang harus diperhatikan itu harus tahu basic ya. Harus tahu basic apa itu segitiga exposure, yang pasti teman-teman sering dengar ISO, speed, aperture. Karena dari kita tahu fungsi dasar ketiga ini, otomatis kita akan tahu nih kapan kita menggunakan tajamnya gambar depan belakang, dimensi, terus kapan mau gambar banyak banget. Orang aku fotografer, aku profesional, tapi dia menggunakan setting auto. Nah, auto ini kan kadang-kadang agak dilematis ya. Bagus, bukan salah menggunakan settingan auto, tapi kalau kita bisa mengerti manual kan otomatis untuk teman-teman fotografer itu jauh lebih enak gitu loh. Kalau kita mau ngambil backlight, settingannya seperti apa, kalau kita mau ambil siluet seperti apa, terus kapan menggunakan flash, equipment tambahan, aksesoris tambahan, di mana itu menunjang untuk imajinasinya ya. Karena basicnya sendiri, fotografi itu kan menggambar dengan cahaya. Menggambar dengan cahaya, otomatis kita harus tahu nih bagaimana pencahayaan, bagaimana setting kamera tadi itu saya bilang. Dari semua kita kolaborasi, angle mungkin udah nggak jarang teman-teman dengar angle sana, angle sini, angle atas, bawah, kanan, kiri, close up, detail. Sebenarnya sangat banyak banget kalau kita jelasin bagaimana sih caranya jadi fotografer yang punya karakter, bagaimana sih menjadi fotografer yang baik. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan kegiatan fotografi adalah fotografer. Jadi kalau bisa tahu basicnya itu enak banget. Jadi kita bisa lebih explore. Kurang lebih sih gitu sih mas. Semakin kita tahu dasar, otomatis ketika dapat di Medan nanti ini kita udah dapat job, kita tahu nih, waduh, mas bisa nggak bikin siluet gitu. Kalau kita pakai auto itu udah nggak bakal kedapatan. Karena apa? Basicnya auto itu biasanya objek akan dibuat seterang mungkin biar nggak low exposure, under exposure, atau over exposure. Nah di sini nih teman-teman yang harus yang harus benar-benar dipelajari, pentingnya dasar. Nggak keder kan, udah jualan, udah dipakai sama orang. Aduh mas saya nggak bisa settingnya, kan nggak enak banget. Jadi teman-teman yang pengen belajar fotografi, apalagi jadi profesional fotografer, dasarnya dulu dipahamin, segitiga exposure, pencahayaan, kurang lebih seperti itu. Balik tadi yang saya bilang, setiap orang yang melakukan kegiatan
fotografi itu sebenarnya ya udah menjadi fotografer ya, tinggal profesional fotografer atau enggak. Handphone atau kamera itu sebenarnya memang berbeda, tapi pada hasilnya kan kita pingin hasil foto ya. Yang harus dilakukan pertama adalah ya bisa foto, tahu komposisi. Terus apakah harus pakai alat mahal? Enggak juga. Yang penting kita tahu pencahayaan. Kalau teman-teman perhatikan di ruangan ini itu dengan handphone ataupun kamera kemungkinan akan sama karena apa? Tim dari Inspirasi Berbagi tahu penentuan lightingnya harus dari mana. Ada namanya key light. Nah, alat pasti mendukung, tapi apakah harus yang mahal? Tidak. Kalau bisa, semakin kita sering menggunakan alat itu, otomatis kita akan semakin terbiasa dan mahir. Kalau bisa nanti ya itu tadi nabung pelan-pelan beli alat yang bagus. Tidak mau memungkiri ya memang alat yang bagus akan menghasilkan gambar yang bagus, lebih bagus lagi kalau misalnya dia lebih mahal lagi misalnya gitu. Tapi balik lagi ya sesuai kebutuhan aja. Nggak usah terlalu FOMO karena perkembangan kamera juga cepet banget. Kalau kita cuman pingin untuk dokumentasi kantor dan lain-lain, saya rasa nggak usah terlalu mahal. Yang penting kita mampu menggunakan secara maksimal udah cukup. Tapi kalau memang pingin upgrade, sangat penting banget memang, apalagi pengen jadi profesional fotografer, kita harus tahu tuh alat yang standar untuk kerja seperti apa, lensa-lensanya bagaimana. Karena setiap lensa juga punya karakter hasil gambar yang berbeda-beda. Kurang lebih sih itu. Jadi penting nggak sih alat yang mahal? Penting kalau memang teman-teman merasa itu sudah di tahap yang seperti itu. Tapi untuk memulai apakah harus mahal? Enggak. Membiasakan diri dengan alat yang ada, itu sih poinnya. Kita harus bisa menentukan harga kita sendiri, nggak usah terpatok sama kalau yang menghancurkan market, ya saya rasa mungkin nggak akan bertahan lama juga ya. Jadi kita buat standarnya teman-teman berapa, kita berapa dengan dan komitmen ya. Dengan kita kasih harga segitu, kita bisa servis seperti apa, nggak terlalu over claim untuk harga juga kayaknya. Jangan, saya bilang gitu, lebih baik kita analisa sendiri aja. Kalau memang teman-teman marketnya menengah ke atas, ya silahkan dengan harga menengah ke atas. Kalau misalnya memang menengah ke bawah, ya nggak masalah dengan harga teman-teman sendiri. Intinya untuk harga, banting harga atau enggak, itu pilihan kita. Balik lagi, kalau misalnya kita dengan harga standar, enaknya kita bisa lempar ke teman. Dan saat ini sih tim dari Vicky Ismail Fotografi nggak banyak, masih kita berjumlah 5 orang total keseluruhan. Dan alhamdulillah sudah lama-lama juga, bertahun-tahun juga mereka ikut sama kita. Yang kita terapkan biar jangka panjang itu tadi bisnis nggak melulu tentang uangnya, tapi bagaimana kita bisa memanusiakan sesama kita, teman-teman kita, menjaga relasi, menjaga hubungan, nggak cuma sama klien, tapi sama yang paling penting itu sebenarnya selain sama klien, yang paling penting itu sama tim, ngejaga kepercayaan mereka, tidak zolim lah kayak gitu, dan membuat nyaman tim. Kalau misalnya kita bisa buat nyaman tim, ya insya Allah usaha kan bakal lebih panjang lah. Tapi kalau kita sudah azasnya pengen ngerjain tim, ya otomatis nggak bakal panjang. Itu sih. Ya, kalau kita sih pinginnya ke depannya kebetulan saya punya untuk di part iklan itu kita ada lakon sinema namanya. Jadi mungkin nanti karena alhamdulillah weddingnya sudah settle ya, mungkin kita pelan-pelan mengembangkan lagi, karena dulu juga background saya di iklan juga, di film. Jadi pingin rasa itu kepanggil lagi, pingin berkarya di industri itu. Kayaknya nanti kita mau nyoba ngembangin lakon sinemanya biar lebih expand lagi, dikenal untuk komersial videonya. Berbeda sekali sebenarnya. Ketika kita bicara video iklan, video wedding, foto iklan, foto wedding,
sangat berbeda kalau misalnya wedding itu adalah momen. Wedding itu adalah momen, sedangkan iklan itu adalah wedding itu adalah momen yang kita capture, sedangkan iklan itu bisa kita konsep. Jadi kita create konsep, kita create apa yang dimau customer, kita bisa developing kayak storyline-nya, storyboard-nya, dari alur A sampai Z, apa yang ingin disampaikan di media ini, foto maupun video sama kurang lebih kita konsep. Di sini sih yang asik sebenarnya kalau di iklan. Kita bisa meng-create, oh produk ini akan di-highlight seperti apa. Kalau di wedding itu kita harus lebih sering tanggap terhadap momen ya. Jadi kan nggak mungkin ya kalau misalnya bedanya itu tadi, bedanya kalau misalnya kita di wedding itu lebih ke menangkap momen, terus kalau misalnya di iklan itu mungkin lebih ke konsep momen. Ya kan nggak mungkin kalau misalnya di wedding pas lagi ijab kabul gitu, Pak boleh diulangi lagi nggak? Yang lain pada bilang sah, boleh sekali lagi, kan nggak lucu gitu. Jadi kalau bisa fotografer atau videografer sudah hafal kegiatan momen yang akan terjadi apa, sudah bisa menspekulasi dan mengambil titik berdiri di mana untuk biar bisa gambar yang bagus seperti apa sih, kurang lebih gitu. Jadi Sobat Inspirasi, sedikit saya mungkin pengen cerita tentang bagaimana sih Vicky Ismail ini awalnya berdiri juga ya. Dari awal saya berkarir Vicky Ismail ini bergerak di bidang wedding sebenarnya itu juga berangkat dari wedding saya sendiri. Di wedding saya sendiri itu waktu itu ya karena terlalu menggampangkan kayak dokumentasi itu ya udah nanti aja deh, bisa nanti aja. Karena budget waktu itu nikah biasa, masih muda. Dan akhirnya mencoba untuk ya udah deh pakai teman-teman aja. Teman-teman pada nggak bisa waktu itu kan, ya udah yang ada aja deh, yang mau bilang gitu. Akhirnya kita nggak mikirin kualitas seperti apa hasilnya, bla 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 bla. Dan akhirnya sedikit menyesal dengan hasil yang sudah bagus, cuman kayak nggak kompleks karena hasilnya nggak maksimal gitu loh. Jadi begitu kita udah, memang foto video itu nanti akan berasanya ya, itu nggak sekarang. Foto video itu foto video itu sobat, itu akan sangat berasa nanti kalau teman-teman udah pernikahan atau momen itu sudah berlalu setahun, 2 tahun, berapa bulan kemudian. Dimana, ya ampun, kenapa kemarin nggak foto begini ya? Ya ampun, kenapa nggak begini ya? Kenapa kemarin nggak diabadiin ya sama keluarga? Itu kenapa ya dasar saya membuat foto video itu, kita juga punya SOP. Kita silahkan teman-teman fotografer itu berkreasi yang sama saya ya, kerja terutama sama saya. Silahkan teman-teman berkreasi seperti apa yang kalian mau, tapi ingat punya standarnya. Preparation harus diambil, terus bagaimana keceriaan suasana di sana, nggak harus di direct, kita bisa candidatin momen-momen yang ada di sana. Terus ijab kabul, persiapannya kita coba capture, terus habis itu dari semua prosesi kita foto, kita abadiin, karena ini nanti akan menjadi cerita buat teman-teman nanti, klien-klien kita. Jadi kenapa saya bilang buatlah template yang bagus dalam bekerja. Karena apa? Karena ketika namanya kita kalau udah rutinitas ada bosan ya Mas ya. Tapi kalau kita merasa udah passion dan kita coba untuk sebagus mungkin buatnya, nanti setelah kita ada setiap hari wedding nih, besok harus wedding lagi. Nah, kalau kita sudah biasa budaya yang bagus nih, template aja kerjanya itu udah sangat bagus. Kayak gitu sih. Jadi hargai setiap momen orang. Jangan pernah remehin momen orang. Karena kalau kita bisa menghargai momen orang, ya otomatis sama saja kita nggak bisa menghargai jasa kita. Karena kita dibayar untuk mengabadikan momen-momen orang-orang itu yang percaya meng-hire kita. Banyak kok yang lucu-lucu juga, misalnya customer yang nggak bisa diajak bercanda, itu ada aja. Customer yang saklek dan merasa wah ya itu ada aja. Tapi balik lagi kita bagaimana kita bisa nge-treat mereka biar nyaman. Jadi fotografer nggak cuma gambar kalian nih yang harus bagus. Ya tadi itu Sobat Inspirasi, kalau pengen jadi fotografer, dari saya sih mungkin yang paling harus ditekankan adalah jangan pernah gampang puas. Jangan pernah merasa foto kita paling bagus, jangan pernah. Tapi belajar, referensi sudah sangat mudah banget. Sosial media, buka, jangan pernah bosan. Kita buka sosial media, bagaimana lagi happening, kita tentukan bagaimana style kita, tone kita, warna kita, terus bagaimana kita menjaga hubungan sama customer, sama agent terutama.
sama customer, sama agent, sama temen, itu penting banget biar mereka juga nggak kapok kayak kita lagi. Itu sih. Jadi jangan pernah malas belajar, tetap upgrade diri. Jadi Sobat Inspirasi, itu cerita dari saya sebagai fotografer. Kalau teman-teman pingin tertarik juga, pingin tahu fotografi seperti apa, banyak banget informasi di sosial media kita bisa cari. Boleh juga nanti DM atau tanya-tanya langsung ke sosial media saya, Vicky Ismail Fotografi, atau di Lakon Cinema. Kalau saya sempat balas, pasti saya akan balas. Jangan pernah malas belajar, tetap upgradein diri. Thank you. Jadi Sobat Inspirasi, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana kisah inspiratif dari seorang Mas Vicky Ismail yang tentunya berawal dari freelance sampai akhirnya bisa memiliki alat yang begitu lengkap dan tentunya dikenal sangat luas. Apabila Sobat Inspirasi juga terinspirasi ingin menjadi sosok yang sama seperti Mas Vicky Ismail, foto videografer profesional, jangan pernah ragu untuk kita memulai. Mulailah dari apa yang kita punya dulu, sampai akhirnya kita bisa menabung dan akhirnya memiliki peralatan yang mumpuni. Dan juga bagaimana seorang Mas Vicky ini bisa memanusiakan manusia ya bersama timnya sehingga bisa growth bersama, ya bisa berkembang dan maju bersama, dan tentunya ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua bahwa ternyata kita tidak bisa sendirian, tapi kita bisa karena bersama-sama. Untuk Sobat Inspirasi yang terinspirasi dari episode kali ini, tentunya jangan lupa untuk subscribe channel dari Inspirasi Berbagi, like, comment, share ke banyak Sobat Inspirasi lainnya. Tentunya di Inspirasi Berbagi. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Oman Riyadi untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.